Dia memakai semua atribut kepalsuan. Namun sesungguhnya dia adalah orang yang jujur, ramah, baik hati, dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Dia juga memiliki sikap sopan santun terpuji. Yang tak kenal dekat akan menganggap dia memiliki pribadi yang sangat kuat. Tapi sesungguhnya, jika ia dikenal lebih dalam, orang ini sangat mudah rapuh dan goyah. Ia memoles tubuhnya bertentangan dengan wujud asli yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Memakai gaun yang mewah dan modis yang ia beli dengan harga diskon di butik Malibu Raja Plaza. Ia juga memakai sepatu merah jambu dan juga tas warna senada. Ia juga memakai parfum yang sangat wangi yang ia dapatkan dari hadiah seorang penganggur. Wanginya sangat harum sampai tercium ke seluruh ruangan ini. Ia sangat baik, tapi malah dijauhi begitu saja. Ia sangat ingin menjadi wanita, sangat-sangat ingin. Ia pun memakai wig, bulu mata lentik yang menempel di matanya, coklat tua warna mistik, dan polesan dari merah pipi merona hasil ulasan kosmetik. Ia adalah langganan dari salon Herman Tandayu. Kulitnya putih dan juga mulus, yang setiap pagi bulu-bulunya rajin dia cukur. Bahkan ia sampai ke Singapura untuk mengganti dan mengoperasi hidungnya agar terlihat mancung. Bahkan ke Jepang untuk mengganti alat kelaminnya. Ya, memang dia sangat ingin menjadi wanita. Contohnya bisa dilihat dari kehidupannya ia sehari-hari. Sangat terobsesi menjadi seorang wanita. Tapi siapakah dia itu? Namanya Nagina. Biasa dipanggil sesuai ejaan Nagina, atau bisa juga dibaca sesuai ejaan Najima. Nama itu juga jarang orang yang tahu, entah nama asli ataupun palsu. Tapi jika ada tambahan, paling hanya ada embel-embel Miss di depannya. Nah, kalau itu dia sangat suka, jadinya Miss Najima. Ya, hati-hati, jangan sampai salah sebut menjadi vagina. Sudah 5 tahun ia bekerja sebagai seorang peramal jitu. Ia pun sering dicari oleh pasien-pasien dari luar untuk bisa ia ramal. Tapi itulah dia,
Ia mendapatkan anugerah itu 7 tahun yang lalu. Tapi apakah benar dia merupakan seorang peramal jitu? Sekarang sudah mulai ternyata. Mulai dari mana ya? Nama sudah, catatan pribadi juga sudah, tempat tanggal lahir juga sudah, kartu nama pastinya juga sudah. Ya, perkara ramal meramal. Tapi tolong, please, tolong bantu saya. Saya sudah sangat capek dengan semua ini. 5 tahun menjadi seorang peramal yang dikatakan orang-orang sebagai peramal jitu. 24 jam meramal orang-orang yang belakangan ini masa depannya semakin gelap. Apakah kalian bisa menolong saya? Please, tolong saya. Saya sudah tidak kuat seperti ini. Untung saya libur Sabtu dan Minggu. Kalau tidak, saya bisa habis energi mengurusi perkara orang lain. Tapi memang benar, saya ini dikatakan sebagai seorang peramal jitu yang bisa meramal berbagai hal. Mulai dari sos Paul Ekbut Hankamnas, juga olahraga, kesenian, karir tokoh-tokoh, dan juga bisnis dan cinta. Ya, bisnis dan cinta. Bahkan saya sempat meramal bahwa tahun depan akan lahir seekor sapi dengan kaki 5. Dan sebulan lalu pun terbukti. Itulah kenapa saya ini dipanggil sebagai seorang peramal jitu. Saya juga meramal 2 selebriti yang sangat harmonis dan serasi, terlibat skandal dan juga perceraian. Itu pun terbukti. Bahkan bank besar, bank raksasa, itu pun bangkrut dan merugikan nasabah dan juga negara. Memang orang-orang menganggap saya ini sebagai seorang peramal jitu karena guru saya adalah Nostradamus, Joyoboyo, dan juga Renggo Warsito. Itulah kenapa saya ini dikatakan sebagai seorang peramal. Kita tahu bersama, kebudayaan sekarang mulai merosot eksistensinya. Bahkan digantikan oleh budaya-budaya, slogan yang serba instan dan tidak berbobot. Tapi kalau dipikir-pikir, pejabat zaman sekarang lebih suka melukis dan juga baca puisi. Tapi saya teater mati suri. Tapi mau bagaimana lagi?
Televisi sekarang juga menyiarkan hal-hal yang tidak berbobot. Musik dangdut juga mulai kehilangan penggemar. Padahal saya ini sangat menyukai musik dangdut. Zaman sekarang orang sulit membedakan antara polisi, solusi, somasi, dan juga kolusi. Sangat sulit. Bahkan para pejabat lebih tertarik menjadi selebriti dibandingkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah juga lebih suka berdialog dibandingkan bermonolog. Tapi sayang, itu masih ada sampai sekarang. Saya akan jadi pusing minta ampun. Harus bagaimana lagi melihat kondisi negara ini semakin terpuruk. Tapi sayangnya kelemahan saya ini tidak bisa meramal masa depan saya sendiri. Saya tidak sanggup melihat atau menerawang pelaku pembunuhan dan juga pemerkosaan yang belakangan ini sering terjadi. Saya juga tidak sanggup untuk meramal para koruptor yang buron itu. Saat saya paksakan, tiba-tiba mata batin saya langsung berubah menjadi hitam, sehitam-hitamnya, dan saya juga limbung. Entah kenapa, mata saya juga berkunang-kunang, tidak bisa melihat apa-apa. Tapi, saya ini sangat pintar meramal cuaca. Orang-orang memanggil saya sebagai pawang hujan. Apapun yang saya minta, pasti diberikan. Mau hujan, hujan. Mau panas, ya panas. Memang benar, saya ini sebagai seorang peramal jitu. Tapi dulunya, saya tetap sebagai seorang banci biasa. Entah kenapa, orang-orang tetap mencari saya, mengejar-ngejar saya untuk bisa mendapatkan ramalan plus layanan saya ini. Padahal saya ini dijauhi banyak orang, dimusuhi, dan disebut sebagai biang penyakit. Memang, kalau saya ini sebagai masyarakat kelas 2, yang kalau ke WC suka bingung, harus masuk pintu pria atau wanita. Saya jadi bingung. Oleh karena itu, banyak yang orang-orang menjauhi saya, dan meskipun begitu, mereka tetap mencari saya. Harus bagaimana lagi coba? Bisa tolong saya? Please, saya sudah tidak kuat dengan semua ini. Memang dulu saya memang seperti banci pada umumnya. Saya disebut banci oleh orang-orang yang suka membenci. Dan saya juga disebut sebagai seorang waria, tuduh mereka yang tidak suka. Tapi 5 tahun sebagai seorang waria itu sangat menyenangkan, sulit untuk dilupakan. Saya dulu bekerja sebagai seorang pelacur handal. Seorang pelacur yang digandrungi om-om hidung belang. Memang kata mereka, pelayanan saya sangat memuaskan. Apapun yang mereka minta, oke, saya layan.
Apapun yang mereka inginkan, oke, saya berikan. Tapi tergantung nilai mata uangnya. Tapi memang 5 tahun menjabat sebagai seorang waria yang sangat terkenal, sulit dilupakan. Bahkan saking terkenalnya saya sampai dipanggil-panggil None, Abang Jakarta Swasta, dan juga oh iya, Kembang Gunung Krakatau. Saya sangat senang. Mana ada banci yang seangkatan dengan saya mendapat 3 titel sekaligus atau jabatan itu sendiri. Sangat jarang. Saya tidak bohong. Coba tanya teman-teman saya. Memang saya ini sangat penting sekali bagi bangsa dan negara, karena saya dapat memuaskan nafsu-nafsu om-om yang ada di sana dan berguna bagi orang-orang, sehingga tidak terjadi kasus pemerkosaan untuk orang-orang yang tidak berdosa. Kan ngeri. Tapi kalau dipikir-pikir, memang benar saya ini sebagai seorang banci yang handal. Saya sering bersama om-om untuk beradu, bercinta di ranjang. Aduh. Stop. Tampaknya sudah mulai malam. Itulah kebiasaan saya. Watak cabul recehan mulai muncul begitu. Aduh, Cin. Aduh. Stop jahit. Pokoknya di sini kita harus jaga image. Lihat, tetek saya montok, pantat saya juga lebar. Tapi mau bagaimana lagi? Itulah yang diinginkan para pelanggan saya saat saya menjadi seorang pelacur. Tapi kalau diingat-ingat, sekarang saya sudah menjadi seorang peramal gitu. Itu pun kata orang-orang. Mereka berbondong-bondong datang ke rumah saya untuk meminta ramalan. Sekarang saja sampai 20 langganan yang sedang mengantri di dalam itu. Biasanya setiap hari bahkan sampai 3 kali lipat dari jumlah itu. Saya akan jadi pusing. Tapi anugerah itu, kalau tidak salah, saya dapatkan dari 7 tahun yang lalu. Memang saya sedikit lupa bagaimana cerita secara rincinya. Tapi kalau tidak salah, saat saya melayani pelanggan ke-9, the last lelaki on the road, dan itu sekitar jam 4 pagi. Saya melayani klien itu yang meminta gaya yang sangat banyak, tapi bayarannya juga memuaskan. Saat saya ingin cebok di pinggir kali, bukan itu. Maksud saya cuci badan bagian bawah. Itulah maksud saya. Pada saat saya mencuci badan bagian bawah di kali sungai itu, padahal saat itu sangat sepi dan tidak ada seorang pun. Hanya ada teman-teman saya, cabo-cabo yang lain, cincin yang lain yang sedang beristirahat. Mereka juga ngorok
Ngoroknya luar biasa, dengkurnya sampai kedengaran ke patung HI itu. Tapi kalau diingat-ingat, saat saya mulai cebok atau mencuci bagian bawah badan saya, tiba-tiba cahaya jatuh begitu saja di depan mata saya ini. Saya kan jadi kaget. Kaget bukan main, karena tiba-tiba ada cahaya yang seperti mercon jatuh di depan saya. Tapi saat itu saya juga kaget. Siapa yang jahil begini? Siapa yang buat onar di jam 4 pagi seperti ini? Saya kan jadi takut waktu itu. Nah, tiba-tiba muncullah kepala bayi yang saat itu membuat bulu ibu kota Italia saya menjadi merinding. Dan dia pun memanggil nama saya waktu itu Nagina. Padahal nama saya waktu itu adalah Wince. Ya, nama komersil dan juga nama jabatan, singkatan dari nama KTP, Harwindo. Dan kepala bayi itu berbicara kepada saya. Kalimat pertama, sudah saatnya kamu berguna untuk orang lain. Dan kalimat kedua, kalau tidak salah, dia bilang, pergilah dari tempat ini. Kan saya jadi bingung. Maksudnya macam apa ini? Tidak jelas, seperti sinetron-sinetron TV zaman sekarang. Tapi saat dia tiba-tiba bilang seperti itu, kepala bayi itu langsung terbang, hilang begitu saja. Saya kan jadi kaget. Dan tiba-tiba langit seperti biasa, malam gelap gulita. Tapi waktu itu, saat kejadian itu, saya tiba-tiba sakit sebulan. Kata teman-teman, saya suka ngomong ngelantur tidak jelas sama makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Jadi hantu dong yang saya ajak omong. Dan saya juga tiba-tiba dibilang sama teman saya sering melotot melihat hal-hal gaib. Dan setelah saya sembuh, memang benar mata saya ini menjadi sangat terang, bahkan dapat melihat bayangan atau masa depan orang itu sendiri. Mungkin anugerah ini yang dimaksud oleh si kepala bayi itu, dan membuat saya menjadi peramal jitu. Tapi serius, saya tidak bohong, sangat pusing memikirkan semua ini. Di mana masa depan orang-orang yang saya ramal semakin gelap gulita, tidak karuan. Saya pengen stop melakukan semua kepalsuan ini, baik itu ramal-meramal dan juga cara berpakaian saya. Aduh. Sudah waktunya saya harus meramal kembali langganan-langganan saya yang sudah mengantri. Kalau tidak, saya bisa dibawakan golok, dipotong leher saya. Baiklah kalau begitu, saya izin pergi dulu. Nah, sudah selesai kita kongko, tapi kalau situ mau, silakan datang saja kepadaku. Nanti akan aku ramal apapun yang situ inginkan. Jadi, sampai jumpa. Goodbye and ciao. Begitulah ceritanya. Tidak ada yang tragis, filosofis, ataupun berbau politis.
hanya cerita biasa yang iklan-iklan yang dibumbui dengan lawakan-lawakan konyol dan juga horor. Tapi memang benar, saya sudah tidak sanggup seperti ini. Saya dan juga Nagina sudah tidak kuat untuk menjadi seperti ini. Saya ingin stop dengan segala maaf. Saya ingin berhenti untuk menjadi seorang peramal. Saya ingin libur selama-lamanya. Saya sudah tidak kuat melihat masa depan yang semakin gelap, membuat saya dan juga Nagina tidak kuat dengan kepalsuan ini. Saya ingin membuang semua ini. Saya ingin buang semua kepalsuan ini. Saya akan buang semuanya. Saya akan buang. Sudah waktunya.